Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Damasasi Nurfadila akan membagikan jawaban UTS terkait soal studi kasus pengantar manajemen. Jawaban untuk soal nomor 1, pemilik warung grup tersebut sudah menerapkan manajemen Islam dengan terus percaya kepada Allah serta tidak putus asa. Terus berikhtiar juga termasuk bagian dari manajemen Islam. Alih-alih putus asa saat gagal, ia tidak bisa berhenti begitu saja dan terus berusaha dengan ikhtiar yang lebih besar. Kemudian saat warung tersebut sudah berkembang, ia tidak lupa untuk berterima kasih kepada Allah SWT dengan cara memberi semangat kepada karyawannya dan menyumbangkan keuntungan warung untuk rumah tahfiz dan pesantren bagi para penghafal Al-Quran. Untuk berikutnya, pemilik warung telah menjadi pemilik yang baik bagi karyawannya dan ia tetap berpikiran positif dan terus berusaha mengambil dari proses kegagalan menjadi pelajaran dan menjadi poin yang tidak bisa dilewatkan. Terbukti dengan cabang warung tersebut hingga 82 cabang yang keuntungannya diberikan kepada rumah bagi para pecinta Al-Quran. Untuk soal studi kasus yang kedua, jawaban pertama adalah perilaku organisasi adalah tindakan yang di dalamnya ada sebuah cara dari seseorang atau individu yang bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan lingkungan organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah bagian terpenting dalam mencapai tujuan tertentu suatu perusahaan. Salah satunya yaitu mensejahterakan karyawan. Untuk jawaban yang kedua, memberikan gaji sesuai dengan yang seharusnya dan membuat keputusan tidak diputuskan dengan sendiri atau seenaknya, tapi melakukan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kemudian, para pemimpin juga harus mempercayakan hasil lapangan kepada karyawan, entah hasilnya negatif atau positif. Kemudian para petinggi dan karyawan saling berdiskusi dan membantu dan memberikan hasil dari apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Untuk jawaban ketiga, keterampilan manajer yang harus dikuasai saat pandemik atau krisis adalah hal pertama yang harus dimiliki adalah membuat keputusan dengan waktu yang sesingkat mungkin dan hasil yang memuaskan serta masuk akal. Hal yang kedua adalah entah bagaimana hasilnya, manajer tetap menjadi penanggung jawab dan tempat bagi bawahannya untuk berbagi opini. Kemudian tentang kepentingan siapa yang harus didahulukan, perusahaan atau karyawan, tentu saja kedua hal tersebut penting. Tetapi pada saat pandemi atau krisis, manajer hanya bisa memilih salah satu atau memanfaatkan skill karyawan untuk menyelamatkan perusahaan. Manajer bisa saja memilih perusahaan, tapi manajer juga bisa memanfaatkan karyawan sebagai penyelamat perusahaan. Manajer bisa bekerja sama dengan 2-10 orang yang dirasa bahwa orang itu bisa membantu manajer dalam proses penyelamatan perusahaan. Sekian dan terima kasih.